Salam Bapak Ibu, senang bersekutu bersama. Secara khusus salam Pastor Yosua. Senang juga boleh saya diundang. Saya kira namanya Yosua itu orang-orang muda. Rupanya sungguh sangat muda. Puji Tuhan, puji Tuhan. Praise the Lord. Bapak Ibu Saudara kekasih, saya Pendeta Ridwan Huta Barat. Saya gembala jemaat di GKRI Pondok Indah Jakarta. Tapi saya relatif paling sering khotbah di latar belakang GBI-nya Pak Niko dan GBI-nya yang lain-lain. Saya pernah khotbah di GBI-nya Pak Budi di Los Angeles. Begitu. Iya. Nah, istri saya orang Chinese Totok, Ho Milin. Anak kami dua, kebetulan namanya Yosua Huta Barat. Yang kedua, Gibah Huta Barat. Latar belakang saya, tidak ada keinginan menjadi hamba Tuhan. Saya dulu tahun 79, pembina pemuda gereja Jakarta Bogor. Tapi tahun yang sama saya ditangkap polisi karena sadis dan kejam. Ditangkap masuk penjara karena sadis dan kejam. Dan saya latar belakang orang seni. Saya dulu kuliah teater dan kuliah musik. Sempat saya dosen drama musikal, tapi sadis dan kejam. Oleh karena kasih karunia Tuhan, saya dapat mujizat sakit jantung parah. Jangan lupa Bapak Ibu, sakit sembuh mujizat, sehat sakit pun mujizat. Biasanya orang bandel, orang jahat, paling cocok sakit parah. Karena memudahkan untuk bertobat. Kalau orang bandel, orang jahat tetap sehat, sulit bertobat. 6 bulan 23 hari saya opname di Rumah Sakit Cipto, Mangunkusumo dulu. Dulu belum ada rumah sakit harapan kita. Kepala kardiolog Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Profesor Dr. Kadarman berkata, nggak ada harapan hidup. Selama 6 bulan 23 hari, saya jangankan duduk, miringkan badan aja nggak bisa. Berat saya 32 kilogram. Darah saya, darah tinggi 230/40. Sama sekali nggak ada harapan. Jadi kalau saya boleh dipulihkan Tuhan, bukan saja fisik, tapi juga saya boleh diperdamaikan oleh Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus kita, itu semata-mata karena anugerahnya. Maka kalau saya melayani hari ini, semata-mata respon saya terhadap kasihnya. Jadi pelayanan itu sebagai pernyataan syukur. Melayani Tuhan itu jangan fokus berharap dapat sesuatu. Melayani Tuhan itu bagaimana kita menjadi alat bagi Tuhan untuk Yesus makin indah diperkenalkan dan makin banyak orang mencintai Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Makanya Mazmur 23 itu sangat berkesan. Sayang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang pas. Apakah depan Anda ada Alkitab bahasa Inggris? King James Version? Kalau ada tolong bisa bacakan untuk kita. Yang Mazmur 23 ayat 1 dalam bahasa Inggris. Ada yang bisa bacakan untuk kita? Silakan. Apa Ibu Meti bisa bacakan untuk kita? Ada yang bahasa Inggris? Ya. The Lord is my shepherd. Lanjut. I shall not want. Ya. Artinya, itu cukup satu. Tuhan adalah gembalaku. Aku nggak perlu apa-apa lagi. Terjemahannya seringkali salah, akhirnya khotbahnya salah. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan aku. Artinya ikut Yesus nggak mungkin kita kekurangan. Bukan itu konteksnya.
Tuhan Allah gembalaku, aku nggak perlu apa-apa lagi. Karena Yesus Kristus sudah membuat aku terpesona, sehingga nilai-nilai dunia, termasuk materi, tidak lagi membuat kita tertarik. Maka kita semakin taat dan setia kepada Dia. Tampilkan lagi Mazmur 73 ayat 25. Bisa tampilkan Mazmur 73 ayat 25 dalam bahasa Indonesia saja. Dalam bahasa Indonesia. Boleh kita sama-sama baca, walaupun mic-nya di-mute, boleh sama-sama kita dibaca di tempat. Mazmur 73 ayat 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Praise the Lord. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan gagal fokus. Fokus kita hanya menyenangkan Tuhan. Silakan yang lain-lain, pokoknya fokus kita jangan kita korbankan untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, tema kita hari ini, kebahagiaan sejati. Kita sama-sama buka Alkitab kita, Lukas 11, ayat 27 sampai 28. Kebahagiaan sejati. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Puji Tuhan. Mari samakan persepsi. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang sempurna. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Kalau Tuhan Yesus adalah kebenaran pribadi yang sempurna, maka hampirilah Tuhan Yesus bahwa Dia satu-satunya pakar bahagia. Di luar Yesus nggak ada pakar bahagia. Jangan anut kebahagiaan di luar apa yang Yesus katakan. Dan pakar bahagia, Yesus Kristus namanya berkata, orang yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Apa arti memelihara? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, setiap kita membaca firman Tuhan, jangan pernah khotbahkan ke orang lain, jangan pernah arahkan ke orang lain sebelum arahkan ke diri sendiri dengan istilah renungkan firman itu siang dan malam. Arti merenungkan, tembakkan firman itu pada diri kita. Khotbahkan firman itu pada diri kita. Kalau kita baca Alkitab, kita dengarkan firman Tuhan, terus menembak diri kita, dan kita arahkan supaya kita bertobat, minta ampun, dan hidup sungguh-sungguh berdamai dengan Tuhan, itu damai sekali. Tidak ada lebih damai dari situasi itu. Baru sinergi, disiplin baca Alkitab, militan merenungkannya siang dan malam, baru bisa terjadi puncak kerohanian yang benar. Pelaku firman. Saya hampir 30 tahun
dosen teologi. Saya beritahu para mahasiswa teologi, STH puji Tuhan, MTH puji Tuhan, doktor teologi puji Tuhan. Tetapi itu tidak identik rohani. Tidak identik rohani. Karena bisa atau umumnya STH, MTH, DTH itu lebih kepada murid lembaga sekolah teologi. Murid lembaga sekolah teologi selalu tidak sejalan dengan murid Tuhan. Murid Tuhan itu tidak sekedar knowledge, atau bahasa Yunaninya gnosko. Murid Tuhan itu harus mendatangkan pertobatan dan militan untuk menjadi pelaku firman. Kalau gagal, ulangi. Kalau gagal, ulangi. Sampai kita pelaku firman, bobotnya kesukaan. Pelaku firman, bobotnya kesukaan. Disitulah kita disebut murid Tuhan dan tahu kebenaran. Khotbah yang bagus tidak identik rohani. Pelaku firman itu identik rohani. Makanya saya lebih suka jadi suami yang benar daripada sekedar pengkhotbah yang benar. Khotbah yang benar bobotnya bisa keterampilan. Khotbah yang benar bisa dipelajari. Menjadi suami yang benar itu pasti kehidupan. Pasti itu berkenan dengan kelakuan. Jangan gagal fokus. Ini penting sekali. Maka, kebahagiaan sejati ini mulai kita lihat dari konteks. Konteksnya ayat 27 Bapak Ibu Saudara. Yaitu ketika Yesus masih berbicara. Itu konteksnya. Apa yang dibicarakan Yesus? Kita lihat dua perikop sebelum pembacaan kita. Yaitu ketika Yesus mengusir roh jahat, setan keluar, orang bisu dapat berkata-kata. Di tengah-tengah itu ada fitnah yang kejam. Ayat 15, Lukas 11 ayat 15. Yesus difitnah, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Yesus yang adalah Tuhan datang ke dunia mau berkorban untuk menyelamatkan manusia berdosa, difitnah orang berdosa. Tuhan disebut kerasukan setan. Dan luar biasa sekali, Yesus menunjukkan rohani yang sejati. Yaitu reaksi. Bisa Anda ulangi di tempat masing-masing apa? Reaksi. Khotbah itu aksi. Penyembahan itu aksi. Bahasa roh itu aksi. Mendoakan orang sakit sembuh, aksi. Nubuat, aksi. Itu semuanya bagus. Tetapi itu bukan menunjukkan Kristen sejati. Jangan lupa. Kristen sejati harus dilihat dari reaksi. Balaslah kejahatan dengan reaksi kebaikan. Lihatlah rohani bapak-bapak, lihatlah rohani ibu-ibu ketika pasangannya marah-marah kepada dia. Reaksinya bagaimana? Reaksi. Lihatlah seorang pendeta, pastor, bawa mobil.
Ketika mobilnya dipepet orang, reaksinya bagaimana? Jangan lihat rohani orang waktu khotbah, karena itu bukan ukuran rohani. Jangan lihat rohani orang ketika menyembah, karena itu bobotnya aksi. Lihatlah rohani orang ketika mengalami yang tidak nyaman. Bagaimana reaksinya? Itulah yang disimpulkan Yesus Kristus waktu difitnah. Dan itu juga dinyatakan Yesus ketika disalib. Bapa, ampuni kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah yang dilakukan oleh Stefanus. Dilempari batu. Reaksinya, Bapa, jangan timpakan kesalahan pada mereka. Reaksi. Jika ditampar pipi kiri, reaksi, beri pipi kanan. Kasihlah musuhmu. Karena musuh artinya melakukan yang jahat pada kita. Kita tetap mengasihi. Dan itu harus dimulai dalam perkawinan. Jangan lupa, dalam perkawinan. Mana bapak-bapak lebih menikmati? Teguran istri atau pujian istri orang? Ini penting. Kalau Anda lebih menikmati pujian istri orang, itu menunjukkan rendahnya kualitas rohani Anda. Kalau Anda lebih menikmati teguran istri daripada pujian istri orang, Anda mulai mengerti arti rohani. Demikian juga ibu-ibu. Kalau Anda lebih menikmati teguran suami daripada pujian suami orang, Anda mulai mengerti apa arti reaksi. Ini penting. Perbedaan signifikan Kristen dengan agama lain di reaksi Bapak Ibu. Bukan di penyembahan, bukan di khotbah, bukan di mujizat. Karena kepercayaan lain pun banyak mujizatnya. Bukan di bahasa roh, bukan di dibuat, tapi dari reaksi. Anda pernah nonton sinetron Sidul? Si Sidul, anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang dan ngaji. Objektif. Sembahyang ngaji itu positif atau negatif? Ya, positif. Reaksi atau aksi? Aksi. Karena reaksinya nol. Apa itu? Tapi jangan bikin dia sakit hati. Dia beri sekali, orang bisa mati. Ya. Jadi lihatlah rohani orang ketika dimaki. Lihatlah rohani orang ketika mengalami ketidaknyamanan. Lihatlah rohani orang ketika mengalami ketidakadilan. Bagaimana reaksinya? Kalau Anda pernah mengucapkan atau terpikirkan Anda kecewa dengan perkawinan Anda, itu menunjukkan Anda kanak-kanak rohani. Orang Kristen yang benar absolut tidak mungkin cerai kecuali kematian. Catat baik-baik. Jangan keliru memaknai kekristenan. Orang Kristen yang benar absolut tidak mungkin cerai kecuali kematian. Maka reaksi Yesus ini dikagumi seorang ibu. Lihat ayat 27. Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, konteksnya masih. Seorang ibu nggak tahan, berserulah seorang perempuan. Kata perempuan di sini wanita dewasa. Berseru artinya teriak. Berseru seorang perempuan di antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Bapak Ibu jemaat sekalian, tidak ada kebahagiaan yang indah di luar Yesus selain kebahagiaan seorang ibu. Catat baik-baik. Di luar Yesus, kebahagiaan yang paling bernilai
adalah kebahagiaan seorang ibu. Anda pernah dengar lagu umum? Lagu umum. Tapi lebih bagus daripada lagu rohani kebanyakan. Karena lagu rohani kebanyakan seringkali arahnya, bagaimana Tuhan harus berbuat kepada saya. Tetapi lagu umum tentang ibu apa? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Luar biasa. Berikutnya, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Hanya memberi, tak harap kembali. Kasih yang tulus, kebahagiaan yang paling berkualitas di luar Yesus, kebahagiaan seorang ibu. Oke, tepuk tangan buat ibu-ibu. Makanya saya bilang sama anak saya, apapun alasanmu, jangan lawan mamamu. Kalau kau lawan mamamu, masa depanmu suram. Karena setelah darah Yesus tercurah untuk menyelamatkan engkau, darah mamamu tercurah waktu melahirkan engkau. Kau tidak dari pohon, dari seorang ibu. Jadi siapapun bapak, ibu, saudara, jangan pernah melawan mama Anda. Apalagi bapak Anda. Ini penting sekali. Supaya kita selaras dengan firman, hormatilah orang tuamu, supaya panjang umurmu dan berbahagia. Siapa di antara Anda pernah maki seorang ibu melawan bapaknya? Hari ini juga bertobat dan minta ampun. Termasuk melawan mertua Anda. Karena mertua Anda adalah orang tua Anda. Karena suami istri bukan lagi dua tapi satu. Kekurangan, kejelekan sifat orang tua dan mertua, tidak ada alasan untuk kita melawan mereka. Jangankan orang tua dan mertua, musuh pun kita harus kasihi. Reaksi. Maka kebahagiaan seorang ibu ini hanya memberi tak harap kembali, membuat banyak lagu rohani nggak rohani. Antara lain, berikanlah persembahan. Nanti kau dibalas 60 kali lipat, 100 kali lipat. Halo, catat baik-baik. Itu bukan Kristiani. Dan konteks kebenaran itu bukan untuk itu. Kita memberi bukan supaya diberi. Stop. Kita memberi karena telah diberi. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Makanya beberapa gereja saya bilang, kalau saya khotbah, Anda beri persembahan, nggak beri persembahan, nggak ada masalah dengan saya. Karena itu masalah Anda dengan Tuhan. Karena fokus saya melayani, bukan dapat persembahan. Saya fokus melayani, supaya saya menyatakan syukur saya kepada Tuhan yang sudah berkorban segala-galanya untuk keselamatan saya. Ini penting sekali. Sehingga kasih itu hanya memberi, tak harap kembali, harus mengendalikan motivasi pelayanan kita. Harus mengendalikan motivasi pelayanan kita. Ini penting sekali. Nothing tulus. Sehingga dimanapun kita khotbah, harus khotbah kebenaran. Jangan pernah khotbah mengenakkan telinga, membuat orang tertarik mengundang kita lagi. Enggak. Saya khotbah, Anda undang, puji Tuhan. Anda enggak undang, puji Tuhan. Yang paling penting khotbahlah menyenangkan hati Tuhan yang sudah lebih dahulu menyenangkan hati kita. Harus itu yang mengendalikan motivasi kita. Hanya memberi, tak harap kembali. Dan itulah yang dinyatakan Yesus tentang kasih Allah yang lebih besar daripada itu. Karena kasih seorang ibu
Sebaik-baiknya ibu, tetap ibu nggak sempurna mengasihi anaknya. Sebaik-baiknya ibu, tetap ibu bisa melukai hati anaknya. Kecil atau besar menurut ukuran manusia. Tetapi kasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita dengan sempurna. Dan sedikit pun dia tidak punya kelalaian dalam mengasihi kita. Sehingga momentum tentang kasih yang mulia di dalam dunia tanpa Tuhan, Tuhan jawab dengan kalimat tetapi, ayat 28. Tetapi ia berkata, Anda tahu fungsi kata tetapi? Kata tetapi membuat kalimat sebelumnya, walaupun positif, jadi batal. Contoh, Bapak itu baik loh, tetapi kita sebenarnya tahu rupanya dia main-main dalam dosa. Tetapi akhirnya batal. Ibu itu cantik loh, tetapi suka menipu. Jadi cantiknya batal. Itu kata tetapi. Maka kata tetapi di sini, karena Tuhan menunjukkan kebahagiaan sejati. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah di atas kebahagiaan seorang ibu, yaitu yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara kekasih, kata mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, yang mengandung arti merenungkan dan melakukannya, maka firman Tuhan di sini maksudnya yang mendengarkan perintah Allah. Karena perintah Allah yang kita lakukan. Alkitab kita dibagi banyak bagian. Tetapi secara etika praktis sehari-hari, Alkitab kita dibagi dua bagian. Apa itu? Perintah dan janji. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu janji. Maka fokus Lukas 11 ayat 28 menekankan perintah. Yang mendengarkan firman Tuhan, yaitu mendengarkan perintah Tuhan supaya direnungkan dan dilakukan. Makanya kerohanian kekristenan disimpulkan di pelaku firman. Iman tanpa perbuatan mati. Semua penyembahan, semua apa kegiatan ibadah tanpa pelaku firman mati. Maka sebelum saya uraikan lebih dalam, saya rindu Anda konsentrasi sedikit ekstra dari biasanya. Bila perlu, Anda ada buku catatan, alat tulis di depan Anda untuk memaknai kebenaran hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita gali lebih dalam tentang kebahagiaan yang sejati, maka Bapak Ibu harus tahu bahwa di dunia ini ada 3 jenis kebahagiaan. Di dunia ini ada 3 jenis kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan sejati. Ayat ini menyatakan. Yang kedua, kebahagiaan umum. Yang ketiga, kebahagiaan hina, bodoh, dan bobrok. Ini 3. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, kebahagiaan hina, bodoh, dan bobrok, ini jelek sekali. Sangat menghina Tuhan. Menolak ketuhanan Yesus. Menolak pengorbanan Yesus. Dan sayangnya Bapak Ibu,
Tidak sedikit orang Kristen, bahkan sedihnya tidak sedikit pastor, pendeta, pelayan gereja masih menganut kebagian hina, bodoh, dan bobrok. Camkan hal ini. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu kita berbuat dosa nggak ketahuan, kita lega dan bahagia. Ini sedih sekali. Saya beberapa pendeta saya pernah bimbing dan sedang saya bimbing. Punya istri simpanan. Dan dia lega sepanjang nggak ketahuan istrinya. Dan dia tetap bisa beraktualisasi kegiatan-kegiatan rohani, sehingga tetap dipandang jemaatnya dia rohani, padahal dia punya istri simpanan, dan dia nikmati tatapan jemaat bahwa dia gembalanya, bahwa dia hamba Tuhannya. Sementara dia berbuat dosa, nggak ketahuan, dia tenang dan lega. Ini kebagian hina, bodoh, dan bobrok. Jangan lupa Bapak Ibu, kecerdasan hikmat setan adalah kita punya kemampuan berpenampilan rohani, sementara tanpa ketahuan orang, kita sedang berbuat dosa di belakang. Ini mengerikan. Jangan lupa, Tuhan bisa kita bohongi. Manusia bisa kita bohongi. Jemaat bisa kita bohongi. Tuhan nggak bisa kita bohongi. Jangan merasa lega berbuat dosa nggak ketahuan. Stoplah. Ini penting sekali. Nah, Bapak Ibu, dengar baik-baik. Mana lebih serius, kanker atau bisul? Pasti kanker. Dari mana? Mudah. Dalam dua hal. Pertama, lihatlah serius tidak serius satu masalah dari akibatnya. Kanker lebih serius daripada bisul. Karena kanker akibatnya bisa mati. Bisul enggak. Kedua, siapa yang turun tangan mengatasi masalah? Kalau kanker minimal 2 dokter spesialis. Kalau bisul, saya arahkan Anda, nggak usah ke dokter. Plototin aja itu bisul. Nanti dia makin gede, merah, kebiru-biruan matang, meletus sembuh. Pengalaman pribadi. Lebih serius kanker daripada bisul. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Karena kanker lebih serius, jawab. Kalau kena kanker, misalnya saya tidak bernubuat. Misalnya, kalau kena kanker, sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir. Ya, awal. Supaya bisa teratasi. Apalagi dosa Bapak Ibu. Dosa lebih serius daripada kanker. Bagi orang nggak percaya, boleh 2 puasa untuk sembuh. Bagi orang percaya, nggak penting lagi 2 puasa untuk sembuh. Ini perlu Anda supaya nggak gagal fokus. 2 puasalah supaya sampai mati kita menjadi pelaku firman. Itu arah 2 puasa, bukan yang lain. Ini penting. Kalau dosa akibatnya maut, kanker enggak. Lebih serius dosa daripada kanker. Kalau kanker harus 2 dokter spesialis minimal. Kalau dosa nggak bisa turun tangan dokter spesialis berapapun. Dosa Tuhan turun tangan. Memberikan pengertian bagi kita. Dosa itu sangat serius.
Orang Kristen harus berbobot mengumandangkan kepada dunia ini. Hai dunia, sadarlah dan bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Karena dosa itu sangat serius. Upah dosa maut. Yesus turun tangan mengatasi dosa. Oleh karena itu, kalau kena kanker sebaiknya ketahuan sejak awal. Apalagi dosa. Sebaiknya lebih awal lagi. Legalah Anda Bapak Ibu ketika berbuat dosa langsung ketahuan. Legalah Anda. Karena itu lebih mudah menolong Anda. Maka mujizat lebih indah daripada sakit sembuh. Kalau ada bapak-bapak niat selingkuh, janjian sama si kuntilanak pergi ke puncak untuk berzina, sampai di hotel yang sepi, lagi mesen kamar di lobi hotel untuk berzina, lagi mesen kamar, ketemu ibu mertuanya, itu mujizat. Jangan pura-pura nggak nyambung. Itu mujizat. Malanglah nasib Anda dan saya kalau kita berbuat dosa, punya kemampuan nggak ketahuan. Malanglah nasib kita. Nanti makin sempurna iblis menggembalakan kita. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau sampai berbuat dosa, berdoalah, Tuhan, kalau sampai aku berbuat dosa dalam nama Yesus, tolonglah langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan, supaya kejadian yang gak nyaman ini melatih ulang bagi aku yang dablek ini, bahwa aku gak pernah cocok dengan dosa. Akan terjadi proses pencocokan. Kalau berulang-ulang gak ketahuan, akhirnya terus kita lanjutkan. Stop. Ini penting. Dosa hina, bodoh dan bobrok. Kalau kita orang percaya berbuat dosa, nggak ketahuan, kita bahagia. Itulah kebahagiaan hina, bodoh dan bobrok. Ini penting Bapak Ibu. Yang kedua, kebahagiaan umum. Mayoritas pendeta, pastor, hamba Tuhan, aktivis gereja, dan jemaat masih menganut kebahagiaan umum. Ini penting sekali, supaya pelan-pelan Bapak Ibu saudara kekasih, pelan-pelan tinggalkanlah kebahagiaan umum. Satu orang boleh bacakan buat kita Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Silakan satu orang buka mic dan bacakan mewakili kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Bapak Ibu, dari ayat ini, untuk kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, dimulai dengan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, nggak ada alternatif lain. Kita harus nggak boleh serupa dengan dunia ini. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ayat ini mengandung unsur larangan. Janganlah serupa dengan dunia ini. Mengandung unsur larangan. Alkitab kita, kitab suci, kurang kerjaan. Melarang yang gak serius. Artinya, kalau Alkitab melarang, itu sangat serius Bapak Ibu. Ini penting sekali. Supaya pikiran Tuhan jadi pikiran kita. Perasaan Tuhan harus perasaan kita. Kalau Tuhan mengatakan jangan serupa dengan dunia ini, itu sangat serius. Kita juga harus serius. Jangan serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu,
Orang Kristen suka nggak kesembuhan? Suka. Agama lain suka nggak kesembuhan? Suka. Maafkan saya, penjahat suka nggak kesembuhan? Suka. Berarti kalau sampai penjahat pun suka kesembuhan, berarti kesembuhan itu nggak ada istimewanya. Nggak ada istimewanya. Karena penjahat pun suka. Kesembuhan cocok bagi mereka yang belum percaya supaya percaya. Dan rata-rata dalam Alkitab, Yesus menyatakan mujizat kesembuhan bagi orang nggak percaya. Supaya sebagai jembatan, mereka mempercayakan hidup mereka kepada Yesus. Paulus setelah percaya, dia mengalami penyakit yang sungguh serius, matanya. Sehingga dia ada bagian Alkitab berkata, kalau boleh ku ganti biji mataku. Karena masalah dengan matanya. Setelah berjumpa dengan Yesus dia buta, dia didoakan, dia nggak 100% pulih. Diperkenankan Tuhan, dia masalah dengan matanya. Sehingga dia tulis surat. Kalau kalian tulis surat bagiku, tulislah huruf dengan huruf yang besar-besar. Karena dia sulit membaca karena matanya. Dan suka meleleh dan agak bau. Dan itulah duri bagi Paulus. Sehingga Paulus berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Bagi orang percaya, jangan anti kesembuhan. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Pertanyaan Bapak Ibu. Kalau Anda naik pesawat ke Jakarta, maunya pesawatnya on time atau delay? On time kan? Kalau delay kesel nggak? Kalau delay 2 kali? Apalagi delay 3 kali, jangan-jangan Anda ngamuk. Jujurlah, mana lebih bagus, surga atau Jakarta? Surga. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, lihatlah. Bagus sekali surga itu. Kalau kita dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? On time lah. Ayolah, maafkan saya. Salah satu ukuran di hadapan Tuhan, pintar atau bodoh, bukan karena pendidikan. Bukan. Di hadapan Tuhan pintar atau bodoh, Anda konsisten atau tidak konsisten. Itu salah satu. Kalau Anda naik pesawat maunya on time, apalagi ke surga, on time lah. Tahun lalu saya kritis, udah sulit bernapas. Pelan-pelan saya berdoa, Tuhan, kalau ini momentum kau panggil aku, dalam nama Yesus, on time lah Tuhan. Jangan delay lagi lah, on time lah. Tuhan yang bilang, delay. Jadi delay lagi, jadi ketemu kita. Padahal kalau saya ke surga, ketemu Maria, Ribka, Yakub, Abraham, Daniel. Lebih suka saya ketemu mereka daripada Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang delay, jadi delay. Saudara, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi jangan percepat mati kita dengan main ayunan tali di leher. Nggak boleh. Nggak boleh. Tetapi kalau Tuhan panggil kita bilang, Tuhan, kalau memang kau panggil aku, tolonglah on time. Jangan kita aktif untuk delay. Kalau Tuhan yang bilang delay, ya terserah Tuhan lah. Kita ikut waktunya Tuhan. Karena apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik. Ikuti waktu Tuhan. Jadi jangan lagi doa kesembuhan. Apalagi doa delay-delay. Nggak usah.
Kalau untuk orang lain silakan. Anda mendoakan orang yang Buddha, yang belum percaya ateis, supaya dia percaya silakan. Tapi untuk diri sendiri, nggak usah lagi. Karena itu kebahagiaan umum Bapak Ibu. Saya sedih. Orang Kristen, bahkan banyak pastor pendeta, memiliki kebahagiaan umum karena mobilnya mewah. Jamnya mahal, cincinnya mahal. Halo, nggak usah lagi kita ambil berkat Tuhan untuk benda-benda yang mati itu. Saya sedih ada seorang hamba Tuhan membeli tas istrinya, harganya ratusan juta. Saya bilang terlalu berani kau menggunakan berkat Tuhan untuk tempat lipstik dan handphone. Sementara kau menyembah, ku tak membawa apapun juga, ku tinggal. Kenapa kita berikan beli berkat-berkat yang nggak kita bawa? Ayolah, seluruh harta berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kita, kita pakailah untuk memenangkan banyak jiwa. Yang banyak dimenangkan, dimuridkan, yang dimuridkan, diutus. Dananya ke sana aja, bukan untuk benda-benda matilah. Kapan-kapan Anda lihat saya langsung sama istri saya, kami punya emas cuma cincin satu aja. Nggak ada lain. Yang ini perak ini, harganya 700.000. Kalau Anda mau tebus 1 juta, silakan saya lepas. Ya, janganlah, ya janganlah. Jangan kita lagi menambahkan nilai kita, merasa kita bernilai karena benda. Janganlah. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sudah itu ajalah. Buah roh itu yang paling mewah Bapak Ibu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri. Itu yang paling mewah. Ayolah, perhiasan kita itu. Ibu-ibu, perhiasanmu jangan lagi nilai-nilai penampilan lahiriah. Walaupun itu boleh, tapi jangan letakkan di situ. Tetapi lemah lembut, rendah hati, itu nilai yang sangat indah di mata Tuhan. Jangan kita menganut kebahagiaan umum Bapak Ibu. Pelan-pelan tinggalkanlah. Itu kata Alkitab. Jangan serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah melalui pembaruan budimu. Artinya pembaruan itu perlu proses. Tolong satu orang baca Markus 1 ayat 42. Markus 1 ayat 42. Ya, silakan satu orang mewakili kita. Markus 1 ayat 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Amin. Bapak Ibu, dengan tenang perhatikan ayat ini. Kata mana representatif keterangan waktu? Ada yang tahu nggak kata mana representatif keterangan waktu? Seketika. Tahu apa yang sedang Tuhan sampaikan di balik keterangan waktu ini? Tuhan nggak perlu tahunan menyembuhkan orang lumpuh berjalan. Seketika. Buta celik. Seketika. Lazarus bangkit. Seketika. Laut terbelah. Seketika. Apa yang Tuhan sedang sampaikan di balik keterangan waktu ini? Tuhan sedang sampaikan, hai umatku, ini mujizat terendah. Ini mujizat terendah. Seketika. Ibu-ibu, tolong buka mic-nya yang bisa jawab.
ibu-ibu. Membuat istri tunduk pada suami. Itu seketika atau tahunan? Jawab dong. Tahunan. Ya, terima kasih untuk kejujurannya. Itu mujizat lebih indah daripada lumpuh berjalan. Siumanlah Anda. Karena itu nggak bisa seketika. Kita lebih kagum melihat seorang istri tunduk pada suami daripada mayat bangkit. Ayolah, tuntaslah mental dukun kita ini. Ayolah. Membuat suami sabar, tetap mengasihi istrinya, walaupun istrinya tetap kurang hemat berkata-kata, itu nggak bisa seketika. Itu tahunan. Itu mujizat terindah, Bapak Ibu. Jadilah murid Kristus. Murid itu proses. Kalau lumpuh berjalan buta celik, itu nggak panjang prosesnya. Seketika. Ayo siuman kita semuanya. Apalagi kebahagiaan sejati. Itu lebih mulia lagi. Yaitu mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, dan melakukan. Satu orang buka Yohanes 14 ayat 15 dan bacakan buat kita. Yohanes 14 ayat 15. Yuk, satu orang membacakan buat kita semua. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tidak ada kerohanian yang terbaik dalam hidup ini selain mengasihi Tuhan. Nggak ada kerohanian yang terbaik dalam hidup ini selain mengasihi Tuhan. I love you, I love you, I love you. I love you, itulah rohani yang terbaik. Caranya cuma satu. Pelaku firman. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Hanya ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot. Engkau sedang menyanyikan lagu I love you Lord. Hanya ketaatan. Tanpa ketaatan, semua penyembahan, semua nyanyian, hanya ritual tanpa spiritual. Catat baik-baik. Dan ini mayoritas orang Kristen. Akhirnya menyanyi terharu-terharu, menyembah terharu-terharu, tapi kelakuannya tetap mengharukan. Hati-hati. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Fokus orang benar, bukan janji Tuhan. Fokus orang benar, perintah Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Anda dan saya tidak pernah menyikapi iman yang benar kalau Anda hidup dalam ketaatan menjadi pelaku firman. Anda pasti nggak salah menyikapi kekristenan yang benar. Pelaku, pelaku, dan pelaku. Beberapa pendeta, dosen teologi saya bilang, kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat waktu mengajar. Jangan lihat waktu khotbah. Karena gampang sekali rohani saat khotbah. Gampang sekali rohani saat mengajar. Apalagi saat menyembah. Orang pemarah, orang pembohong, kalau menyembah, mukanya rohani semua. Ini penting. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari. Benar nggak kita rohani? Lihat di rumahnya. Rohani itu disimpulkan di ketaatan pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari.
Tolong satu orang mewakili kita baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Yuk satu orang mewakili kita membaca ayat-ayat ini. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara kekasih, ayat 23 itu kalimat yang pasti digenapi. Aku tidak pernah mengenal kamu, tanda seru. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan, tanda seru. Dan sedihnya kalimat ayat ini dialamatkan kepada mereka yang merasa rohani karena bisa bernubuat. Yang merasa rohani karena dia bisa mengusir setan. Merasa rohani karena dia melakukan banyak mujizat. Representatif aksi. Penyembahan. Bahasa roh. Khotbah. Mengajar. Tetapi gagal fokus pada ayat 21. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Hanya pelaku firman menunjukkan orang percaya kepada Yesus. Khotbah tidak representatif orang percaya kepada Yesus. Maafkan saya Bapak Ibu. Sampai mati Anda nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Camkan hal ini. Sampai mati Anda nggak bisa khotbah, nggak ada masalah. Tetapi sampai mati Anda dan saya tidak pelaku firman, masalah yang sangat serius. Ini penting sekali. Bukan setiap orang artinya tidak ada pengecualian. Entah dia pastor, pendeta, senior, ketua sinode, pendeta terkenal, banyak mujizatnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Melainkan mereka yang memiliki kebahagiaan sejati, yaitu melakukan firman Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jangan pernah simpulkan kerohanian yang benar selain pelaku firman. Jangan pernah simpulkan yang lain. Karena itu kerohanian yang benar. Yaitu, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Kalau Tuhan berkata, hai suami, kasihlah istrimu, jangan katakan, lo istriku cerewet. Nggak ada kaitannya. Suami mengasihi istri, nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Sama sekali nggak ada kaitannya. Suami mengasihi istri karena dia sedang mengasihi Tuhan. Dia sedang beribadah kepada Tuhan. Dia sedang menyembah Tuhan. Karena penyembahan yang sebenarnya ketika kita taat menjadi pelaku firman. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. Ini penting. Semua penyembahan-penyembahan tanpa kelakuan, semuanya itu sekedar verbal. Retorika, hanya ritual tanpa spiritual. Ini penting sekali. Hai istri,
tunduklah pada suamimu. Ibu-ibu, itu perintah Tuhan. Loh Pak Pendeta, kalau suamiku kasar, nggak ada kaitannya sama sekali. Istri tunduk pada suami karena Anda sedang beribadah kepada penebus Anda. Loh kalau suamiku kasar, nggak ada kaitannya Ibu. Loh suamiku kasar Pak Pendeta. Halo, Alkitab tidak pernah memfasilitasi. Hai istri, tunduklah pada suamimu yang baik. Yang kasar lawan aja bleh. Gak ada sama sekali. Jangan tambahkan firman, jangan kurangi firman. Kita melakukan firman Tuhan gak ada kaitannya dengan kelakuan seseorang. Sampai dikatakan Tuhan, kasihlah musuhmu. Artinya, musuh melakukan sesuatu yang menyakiti kita, menfitnah kita, menjelek-jelekkan kita, tetapi kita nggak pernah berubah untuk mengasihi dia. Karena kita sedang beribadah kepada penebus Tuhan dan Raja kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Kenapa itu berbahagia? Karena itu menunjukkan kualitas rohani. Kenapa itu berbahagia? Karena engkau mencapai puncak rohani. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Satu orang baca Filipi 2 ayat 5-8. Filipi 2 ayat 5-8. Yuk, satu orang baca buat kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yes. Itulah pikiran Kristus dan perasaan Kristus yang harus kita kenakan dalam kehidupan bersama, mulai dalam perkawinan suami istri. Karena lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan negara, bukan organisasi gereja, bukan DPR MPR. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Tejo. Bukan Hawa dan Rita, bukan. Adam dan Hawa. Artinya, tingkat kesulitan menjadi pelaku firman Tuhan yang paling tinggi dalam perkawinan. Kalau kita bapak-bapak bisa sabar sama istri, sama siapapun kita bisa sabar. Kalau kita nggak sabar sama istri, tapi sabar sama istri orang, itu sinetron. Drakor. Kalau kita kasar sama istri, sabar sama istri orang, dan istri orang muji-muji kita, terkenal bapak yang sabar, kita nikmati, itu kesurupan. Jangan lupa, itu kesurupan. Jangan pernah nikmati pujian orang, karena orang tidak pernah kenal kita sesungguhnya. Saya lebih menikmati teguran istri saya. Karena tidak ada manusia di bumi ini mengenal saya sehebat istri saya. Kalau dia tegur saya sangat bersyukur. Karena dia berangkat dan menegur saya karena mengenal saya. Kalau Anda ibu-ibu muji saya,
Masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Nggak sempat lewat kiri. Nggak, keluar lagi. Karena nggak ada bobotnya Anda memuji saya. Anda nggak kenal saya. Jangan pernah menikmati pujian pasangan orang lain, Bapak Ibu. Supaya jangan tajam karunia menipu diri sendiri. Jangan berikan tajam itu. Ini penting sekali. Makanya perkawinan. Kenapa perkawinan Bapak Ibu? Karena nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Absolut tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan orang nggak cocok. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Lawan. Maka pernikahan, kalau saya tahun ini saya 43 tahun jadi hamba Tuhan. Kalau orang menikah, kenapa kalian menikah? Supaya bahagia, Pak Pendeta. Itu halusinasi. Menikah itu bukan supaya bahagia. Menikah itu supaya dewasa. Kenapa kalian menikah? Kami saling mencintai, Pak Pendeta. Saya bilang bungkus itu cinta, bawa pulang. Nggak ada orang menikah berdasarkan cinta. Makanya ada pepatah nanggung. Tak kenal maka tak sayang. Tahu nggak kelanjutannya? Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal makin nggak sayang Anda. Karena makin kenal kekurangannya, karakternya. Jangan pura-pura nggak nyambung. Ketawa Anda kayaknya mengandung kepedihan ini. Ayolah. Jujurlah. Makanya ketika menikah, tam teram tam tam, tam teram tam tam, tam teram tam tam, teram tam tam, teram tam tam. Tahu apa itu? Itu bukan wedding march, bukan. Itu march peperangan. Tahu kan sambungannya? Tam teram tam tam, teram tam tam, teram tam tam, dadadam dam, dadadadadadadatatat, angkat senjata, tembak, tatatat, mulai tembak-tembakan itu, mulai tembak-tembakan itu. Iya Bapak Ibu, makanya di gereja saya, kalau orang diberkati nikah, 5 tahun perkawinan mereka, minimal 2 bulan sekali ketemu saya. 2 bulan sekali ketemu saya. Karena setelah menikah, banyak sekali kejadian apa? Satria Baja Hitam berubah. Banyak perubahan itu. Ini penting sekali Bapak Ibu. Supaya makin ditelanjangi kemunafikan kita, dicopot. Orang berbahagia adalah menganut kebahagiaan sejati, yaitu mau diproses untuk jadi pelaku firman. Jangan pernah menyerah. Gagal ulangi. Gagal ulangi. Makanya ada lagu apa? Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Tahu artinya? Harus lebih tahan banting daripada setan. Kenapa? Kalau di gereja kami sebelum ibadah, setengah jam sebelum ibadah kami berdoa. Salah satu doanya ngusir setan. Iblis, roh jahat, roh kegelapan nggak boleh ambil bagian dalam ibadah tempat ini. Kami ikat, kami usir keluar. Keluar dia Bapak Ibu. Minggu depan dia datang lagi. Kami berdoa lagi. Iblis, roh jahat, roh kegelapan tidak boleh ambil. Kami tolak, kami keluar. Keluar dia Bapak Ibu. Minggu berikutnya menyerah nggak dia? Enggak, dia datang lagi. Makanya kami terus berdoa. Beda dengan jemaat. Kalau saya bilang sama jemaat, Bapak Ibu, keluar. Jangan ibadah tempat ini, keluar. Mereka datang lagi nggak minggu depan? Nggak datang. Saya takut setan lebih cocok daripada Anda menyanyikan lagu Ku tak akan menyerah. Lebih cocok setan. Bapak Ibu, apapun gesekan di gereja Anda, tetap jangan nggak hadir, tetap hadir. Gesekan apapun tetap hadir. Amin. Amin. Nggak usah tepuk tangan, bertobat aja. Ini penting, gesekan apapun. Dimulai dalam perkawinan. Kalau pasangan kita bilang, aku nyesal kawin sama kamu. Bilang, Ma, aku nggak nyesal kawin sama kamu.
Papa jelek, mama cantik. Biarkan dia solo karir. Jangan mau duet. Itu rohani reaksi. Sekali lagi, bukan sekedar aksi. Reaksi, khotbah bagus, tapi kasar sama istri, itu penipu-penipu ulung. Catat baik-baik. Maka bagian terakhir, karena ini kebagian sejati, nggak bisa seketika. Diproses. Bisa gagal Bapak Ibu. Ulangi, Abraham Bapak beriman pun pernah gagal. Tapi nggak pernah menyerah. Akhirnya keunggulan dalam ketaatan yang paling tinggi digenapi Bapak rohani kita Abraham. Apa itu? Tingkat kesulitan yang sangat tinggi tuntutan ketaatan. Apa itu? Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasih. Sembelih dia bagiku. Itu perintah untuk ditaati, tingkat kesulitan yang paling tinggi. Tapi Abraham mentaatinya. Maka dia disebut Bapak beriman. Artinya Bapak Ibu, apapun perintah Tuhan kepada kita, nggak pernah sesulit Abraham lagi. Nggak ada alasan untuk nggak taat. Pertanyaan, tolong buka mic-nya yang bisa jawab. Mana lebih gampang panen? Jagung atau jati? Jawab dong. Ya, jagung. Tahu nggak jagung panen berapa lama Bapak Ibu? 3 bulan. Tahu nggak jati berapa lama? Saya pernah membina pengusaha jati di Jepara. Almarhum Pak Harun, itu senior dulu tuh. Pak Harun cari jati yang bagus, bagaimana caranya? Apa dia bilang? Pak Pendeta, jangan terima jati dari tanah yang subur. Loh kenapa? Kalau jati di tanah yang subur, dia cepat besarnya, kepadatan kayunya kurang solid. Karena kandungan airnya terlalu banyak. Ketika proses pengeringan, akan bengkok. Maka Bapak Ibu, jangan terlalu subur. Kandungan airnya terlalu banyak. Nanti proses pengeringan bengkok nanti. Jadi gimana Pak Harun? Cari jati di tanah kurang subur. Bukan nggak subur, kurang subur. Lambat tumbuhnya Bapak Pendeta, lambat. Tapi kepadatannya solid. Kalau ada cabangnya potong, kalau ada cabangnya potong, supaya dia lurus. Memotong cabangnya nggak bisa dipelajari di perguruan tinggi yang terbaik di dunia ini pun nggak bisa dipelajari. Harus di lapangan dan bisa gagal. Wow, sulit sekali Pak Harun. Ya. Terus tunggu 30 tahun. Hah? 30 tahun? Iya Pak Pendeta. Jadi 30 tahun baru panen? Belum. Jadi gimana? Minimal 30 tahun, setelah 30 tahun gali tanah melingkar batangnya. Berjarak 1 meter dari batang luar. Untuk apa Pak Harun? Cari akarnya. Ketemu potong, ketemu potong, ketemu potong. Matikan dia. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalam. Matikan si ego, matikan. Wow, setelah mati baru panen. Belum Pak Pendeta. Loh, belum lagi? Belum. Biarkan di situ dia mati 2-3 tahun. Panenlah 1 batang bisa dihargai 1 miliar lebih. Bapak Ibu tolong jawab, berarti mana lebih sulit, jati atau jagung? Jati. Mana lebih mahal, jati atau jagung? Jati. Makanya Bapak Ibu, maknailah kekristenan, jangan kebahagiaan sejagung. Jangan. Jangan kebahagiaan sejagung. Tetapi kebahagiaan, ya, sejati. Supaya diproses. Lebih mahal jati daripada jagung. Pertanyaan, mana lebih mahal? Pasangan hidup atau jati? Pasangan.
Kalau jati 30 tahun ke atas baru panen, pernikahan Anda harus 50 tahun ke atas baru panen lah. Makin nggak cocok bilang cocok, makin nggak cocok cocok. Sangkal diri pikul salib. Tetap kasih istrimu, tunduk pada suamimu dengan segala pencak silatnya. Taatlah sampai garis akhir. Itulah kebahagiaan sejati. Mengasihi Kristus. Sabaslah engkau hamba Tuhan yang setiawan. Orang taat adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan nggak mengejar berkat, tetapi dikejar berkat. Apa yang nggak pernah kau lihat dengan mata, apa yang nggak pernah kau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Orang taat tidak mengejar janji Tuhan. Janji Tuhan yang mengejar orang taat. Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom.